Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Billy Sanjaya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kuliah hukum internasional. Nah, di mana materi ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa internasional. Nah, pada dasarnya menurut teori efek sosial atau teori kemasyarakatan, bahwa suatu negara itu tidak bisa hidup sendiri-sendiri, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, melainkan harus ada kerjasama antar negara. Nah, di dalam kerjasama antar negara ini maka dibuatlah aturan mainnya yang biasa disebut dengan hukum internasional. Namun dalam pelaksanaan kerjasama antar negara ini tidak selalu menemui jalan yang mulus, tidak selalu menemui jalan yang lancar dalam pelaksanaannya. Berbagai hambatan, berbagai permasalahan yang berupa konflik, perselisihan itu sering terjadi di dalam pelaksanaannya. Nah, di dalam hukum internasional, perselisihan dan konflik ini disebut dengan sengketa. Dalam artian sengketa internasional. Sengketa dalam arti hukum internasional itu berupa pertikaian ataupun konflik. Mahkamah Internasional sendiri mendefinisikan bahwa sengketa itu terjadi karena ketidaksepakatan akan suatu fakta ataupun hukum yang merupakan konflik pandangan hukum atau kepentingan dua orang. Nah, sedangkan menurut Merrill bahwa sengketa itu terjadi karena adanya perbedaan akan suatu keadaan ataupun objek yang diikuti oleh pengklaim oleh pihak dan penolakan oleh pihak lainnya. Nah, sebenarnya banyak hal yang menjadi penyebab timbulnya sengketa internasional, yaitu mengenai masalah batas wilayah, pertahanan, ekonomi, dan diplomatik. Sebagai contoh, Indonesia pada saat itu pernah mengalami sengketa internasional ataupun konflik atau perselisihan dengan negara Cina. Hal ini didasari dengan permasalahan batas wilayah di Laut Natuna. Nah, ini merupakan contoh yang real dari sengketa internasional. Sebenarnya upaya-upaya terhadap penyelesaian sengketa internasional telah menjadi perhatian penting dalam masyarakat internasional, yang mana ditujukan untuk menciptakan hubungan antar negara yang lebih baik dan harmonis. Ini berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional. Nah, pada perkembangannya, cara penyelesaian sengketa internasional itu dikenal dengan dua macam cara, yaitu secara damai dan secara perang. Nah, cara ini sudah diakui dan digunakan sejak lama. Bahkan pada saat itu perang digunakan sebagai alat ataupun instrumen dan kebijakan luar negeri. Nah, sebagai contoh pada saat itu Napoleon Bonaparte menggunakan perang sebagai alat untuk menguasai wilayah-wilayah di Eropa pada abad ke-18. Namun di masa ini hukum internasional telah menetapkan bahwa suatu negara yang bersengketa itu harus menyelesaikan sengketanya secara damai. Hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Piagam PBB pasal 1, pasal 2, dan pasal 33. Nah, menurut Levy, kewajiban ini mensyaratkan bahwa negara-negara yang bersengketa itu harus menyelesaikan sengketanya secara damai agar perdamaian, keamanan, dan keadilan internasional tidak terancam. Nah, di dalam studi hukum internasional publik itu dikenal dua macam sengketa internasional. Yang pertama sengketa hukum atau legal or justiciable dispute, dan yang kedua itu sengketa politik atau political or non-justiciable dispute. Sebetulnya tidak ada kriteria yang jelas dan dapat diterima secara umum mengenai kedua istilah tersebut. Yang seringkali menjadi tolak ukur suatu sengketa itu dapat dipandang sebagai sengketa hukum, manakala suatu sengketa dapat diselesaikan oleh pengadilan internasional. Namun demikian, pandangan ini sudah diterima. Secara teoritis, sengketa internasional pada dasarnya dapat diselesaikan oleh pengadilan internasional. Sesulit apapun sengketa yang terjadi, sekalipun tidak ada pengaturannya, pengadilan internasional selalu bisa memutuskannya dengan bergantung pada prinsip kepatutan dan kelayakan atau ex equo et bono. Pada umumnya, penyelesaian sengketa internasional itu digolongkan menjadi dua metode. Yang pertama itu secara damai dan yang kedua itu secara paksa atau dengan kekerasan. Nah, penyelesaian secara damai ini dapat dilakukan apabila pihak yang bersengketa ini telah menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat. Nah, di dalam ketentuan pasal 33 ayat 1 Piagam PBB menyebutkan bahwa penyelesaian secara damai ini dapat dilakukan dengan 6 cara. Yang pertama itu dengan perundingan. Nah, perundingan atau negosiasi merupakan cara penyelesaian yang paling banyak ditempuh. Nah, cara ini dianggap paling efektif untuk menyelesaikan sengketa internasional. Nah, praktik di negara-negara dunia menunjukkan bahwa mereka lebih sering menggunakan negosiasi sebagai langkah awal untuk menyelesaikan sengketanya. Negosiasi adalah perundingan yang dilakukan secara langsung oleh pihak yang bersengketa. Nah, tujuannya apa? Untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Yang kedua, yakni melalui penyelidikan, di mana para pihak yang bersengketa mereka menunjuk suatu badan independen untuk menyelidiki fakta-fakta yang menjadi penyebab terjadinya sengketa. Nah, tujuan utamanya untuk memberikan laporan kepada para pihak tentang fakta yang mereka teliti. Nah,
penyelidikan sebagai sarana penyelesaian sengketa internasional ini telah diatur di dalam sejumlah perjanjian bilateral, multilateral, termasuk Liga Bangsa-Bangsa, Piagam PBB, dan instrumen konstituen dari badan-badan khusus tertentu dan organisasi internasional dalam sistem PBB. Yang ketiga yakni mediasi, di mana mediasi merupakan suatu prosedur pertengahan di mana seseorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antara para pihak yang bersengketa, sehingga pandangan-pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan dimungkinkan untuk didamaikan. Tetapi tanggung jawab untuk tercapainya suatu perdamaian merupakan tanggung jawab masing-masing dari para pihak yang bersengketa. Kemudian yang keempat itu konsiliasi. Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang bersifat internasional di dalam suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak-pihak yang bersengketa yang bersifat permanen ataupun ADHUC berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa. Nah, proses ini berupaya untuk mendamaikan pandangan-pandangan mereka yang tentang sengketa, meskipun usulan-usulan untuk penyelesaian yang dibuat oleh konsiliator bersifat tidak mempunyai kekuatan hukum. Yang kelima yakni arbitrase. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwasanya proses penyelesaian melalui pihak ketiga merupakan bukan hal yang baru lagi, yang baru muncul bersamaan dengan munculnya pemerintahan modern, karena dalam sejarahnya yang panjang proses penyelesaian model ini ternyata sudah digunakan oleh bangsa-bangsa yang hidup di zaman Yunani kuno. Kemudian yang keenam, proses penyelesaian menurut hukum. Nah, proses penyelesaian ini suatu proses penyelesaian yang dihasilkan oleh pengadilan yudisial internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya dengan memperlakukan suatu kaidah-kaidah hukum. Yang kedua yakni metode penyelesaian sengketa internasional secara paksa. Jadi apabila para pihak yang bersengketa ini tidak bisa menyelesaikan sengketanya secara damai, kadang salah satu pihak itu mengambil tindakan sepihak. Nah, tindakan ini merupakan tindakan paksaan yang berupa tindakan untuk memberi tekanan kepada pihak lain agar merasa tertekan, dan pihak lain itu mau terpaksa menerima kehendak dari pihak tersebut. Kemudian di dalam tindakan secara paksa ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada retorsi. Jadi retorsi ini merupakan tindakan yang paling lemah dalam tindakan secara paksa ini. Pada hakikatnya retorsi merupakan tindakan pembalasan. Tindakan ini merupakan tindakan yang tak bersahabat. Namun tindakan ini tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sebagai contoh dari tindakan retorsi, yang pertama itu ada pemutusan hubungan diplomatik. Kemudian yang kedua, pembatasan gerak-geri terhadap diplomatik negara lawan. Kemudian yang terakhir yakni penarikan kembali ekuator bagi konsul negara lawan. Yang kedua yakni tindakan pembalasan, di mana tindakan ini dilakukan oleh negara untuk membela hak dan kepentingannya dengan mendapatkan ganti rugi atau pemulihan hak secara langsung ataupun tidak langsung atas kerugian yang dideritanya, karena pihak lawan tidak mau bersedia untuk memperbaiki atau menyelesaikan kesalahannya secara damai. Kemudian yang ketiga yaitu blokade secara damai. Nah, blokade ini dilakukan untuk memaksakan agar permintaan dari negara itu dilakukan oleh negara yang diblokir. Nah, di dalam tindakan blokade ini diatur di dalam pasal 42 Piagam PBB, di mana di situ menyebutkan bahwasanya tindakan blokade merupakan tindakan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan untuk menjalankan tugasnya untuk memulihkan dan mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Yang keempat yakni intervensi, di mana intervensi merupakan campur tangan dari pihak ketiga dalam sengketa antara pihak yang terlibat dalam konflik yang bermaksud untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Nah, campur tangan pihak ketiga dalam mencari penyelesaian yang bersengketa harus dibedakan dengan penyelesaian sengketa yang berupa good office, mediasi, atau nasihat-nasihat pihak ketiga dalam usaha mencari penyelesaiannya. Dalam hal ini intervensi dapat dilakukan apabila setelah pecah perannya antara pihak sebagai konsekuensi sengketa mereka. Nah, kemudian yang kelima itu ada perang atau tindakan bersenjata non perang. Nah, perang merupakan cara yang terakhir yang dapat ditempuh oleh pihak yang bersengketa, di mana salah satu pihak memaksakan pihak lainnya untuk menerima penyelesaian yang dikehendakinya. Nah, jadi dari penjelasan saya tadi itu merupakan cara-cara yang dapat ditempuh apabila suatu sengketa internasional itu terjadi. Namun diharapkan agar antar negara di dunia ini memiliki hubungan yang baik dan harmonis agar perdamaian dan keamanan internasional itu tercapai. Nah, penyelesaian
penyelesaian sengketa internasional itu memiliki fungsi agar norma-norma hukum yang mengatur hubungan di antara masyarakat itu dapat dipatuhi, karena di dalamnya itu terkandung sebuah fungsi pengawasan, di mana di dalam masyarakat nasional fungsi pengawasan tersebut diserahkan oleh suatu lembaga yang disebut negara. Nah, sedangkan di dalam masyarakat internasional yang tidak memiliki kekuasaan sentral itu diserahkan kepada anggotanya sendiri-sendiri. Sekian penjelasan materi hukum internasional dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.